Khusus untuk F&B ini kita sudah tersertifikasi halal, baik itu dari bakerynya, baik itu dari fast foodnya, semuanya sudah tersertifikasi halal ya. Baik itu brandku sendiri maupun brand-brand fast food. Jadi setiap brand kita sudah memiliki sertifikasi halal. Sedangkan di cabang kita sudah mengikuti prosedur dari baik itu dari dinas kesehatan maupun dari kabupaten. Jadi kalau kami dibuka cabang baru, biasanya kita bikin PIRT dulu. Ketika PIRT sudah selesai, ikut dari pusatnya itu sertifikasi halal. Jadi kita mengikuti prosedur yang ada di daerah masing-masing. Dari F&B ini terbagi menjadi dua divisi ya, Bapak Ibu, bakery dan fast foodnya atau makanannya, dari makanannya. Sekarang kita juga mengikuti perkembangan zaman melalui via online bisa order. Tapi ini mohon maaf baru ada yang di Kota Bandung, area sekitar Kota Bandung. Dari namanya foodjogjagroup.com ya, Bapak Ibu bisa order barangkali kalau lagi di Bandung. Silahkan bisa pesan via online, baik itu di Grab juga ada, sampai ke Foodlabnya juga ada di Grabnya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman semuanya. Jadi kalau Cimo ini pada dunia ini fried chicken ya, dari olahan ayam goreng sampai teriyaki dan macam-macam ya, olahan ayam ya. Kalau untuk yang Emak Kitchen ini lebih ke makanan Sunda, makanan tradisional Sunda. Kalau untuk meat cow itu lebih ke modern, yaitu steak maupun di pasta. Kalau untuk bakery atau bread co ini yang middle low, kalau untuk yang middle up-nya ada magic pizza yang memang dikhususkan bisa get your own pizza macam-macam. Kemudian ada magic oven, ini yang middle up-nya, yang di kelas junction ya. Memang harganya memang berbeda dengan bread co karena memang bahannya lebih premium. Kalau untuk sekarang ini ada mie tattoo, kita mengikuti perkembangan zaman karena adanya mie gacoan. Jadi mie tattoo ini salah satu unit bisnis mengikuti dari mie gacoan, jadi olahan dari mie. Kalau untuk made by orang ini bisa juga untuk tumpeng dan macam-macam. Kita bisa mengikuti pesanan dari konsumen khususnya untuk acara-acara okasional yang tertentu. Bapak Ibu, untuk sejarah bakery bread co ini di Jogja ini berawal dari tahun 2001. Saat itu baru awal namanya adalah Fresco, bukan bread co, karena dulu itu Pak Mukti yang menjual tokonya kepada Jogja itu awalnya dari situ. Jadi kita mendapatkan resep dari beliau. Kemudian di 2001 ini dirintis menggunakan nama Fresco dan baru dibuka di Geria Cinunuk GCN. Kemudian Fresco ini kemudian menambah beberapa cabang di Jogja Geria sampai ke Ciamis, Jogja Ciamis. Ini salah satu cabang pertama di Priangan Timur, khususnya untuk bread co-nya, untuk unit bisnis roti ini. Setelah di Ciamis kemudian berkembang, alhamdulillah mendapat respon yang cukup positif dari masyarakat, dari konsumen. Akhirnya dibukalah dari Yogya Bakery Cikoneng, khususnya untuk Central Kitchen kedua setelah Central Kitchen yang ada di Bandung. Sehingga kami memiliki Central Kitchen regional di Priangan Timur. Kemudian di Tegal juga ada, di Cirebon juga ada. Masing-masing regional sudah memiliki Central Kitchen masing-masing. Jadi khususnya untuk roti-roti besar seperti roti tawar, kemudian yang besar-besar ya roti chiffon, cake ya, itu dibikin di Central Kitchen regional. Sedangkan kami di cabang hanya memiliki produksi untuk yang roti kecil maupun roti besar seperti kadet. Kemudian kalau untuk pastry kita bikin sendiri seperti bolen lilit karena memang harus selalu hangat. Nah, barulah 2006 ini kami merubah namanya menjadi Bread Co karena Bread Co ini sudah dimiliki brand oleh orang lain. Karena ketika mendapatkan hak cipta ke pemerintah, kita terkendala namanya Fresco ini sudah dipakai oleh orang lain. Jadi kita berubah menjadi Bread Co. Dan Bread Co ini diambil karena kebanyakan manajemen itu mengambil lulusan terbaik dari
Breadtalk sama Jeko gitu Bu. Jadi banyak kan manajemen ajak bergabung dari dua perusahaan tersebut. Jadilah Breadco gitu. Karena Breadtalk sama Jeko kan sebuah brand nasional yang memang sudah terkenal di mana-mana gitu. Jadi kami juga bekerjasama dengan mereka, barangkali ada yang mau bergabung, akhirnya mereka bergabung dengan Breadco. Dan kemudian membangun perintis Breadco menjadi salah satu brand yang sekarang banyak tersebar di seluruh Jogja. Breadco ini menjadi salah satu anak unit bisnis yang terus berkembang karena memang profitnya lebih besar dibanding dengan unit bisnis lain, sehingga Breadco ini memiliki sekarang banyak produk khususnya baik itu dari cake-nya, roti kecil sampai ke snack ya. Sedangkan kalau Magic Oven ini baru dibuka di 2008 khususnya untuk yang Jogja yang Junction ya. Junction itu Jogja yang memang protokanya untuk kelas patriarki ya. Memang bahannya lebih premium dan lebih mahal. Ini yang ada di Magic Oven ya Bapak Ibu. Untuk bahannya memang beda sehingga harga yang juga lebih mahal juga. Store Magic Oven ini tidak sebanyak dengan Breadco, hanya ada di Jogja tertentu saja. Jadi memang toko-toko premium yang memiliki counter Magic Oven. Magic Pizza ini juga sama. Jadi di Breadco ini ada dua, pizza ekonomis sama pizza yang premium. Sedangkan di Magic Pizza ini memang kualitasnya bahannya berbeda dengan yang ekonomis. Ini baru dibentuk di awal bulan Desember ya, di 2009, berada di Jogja Riau Junction. Jadi konsumen bisa memilih mau memakai saus yang mana, mau memakai topping yang mana, kita tersedia di Magic Pizza. Dan ini juga sama, Magic Pizza ini tidak semua store tersedia, jadi hanya beberapa store aja. Sweet Room ini salah satu departemen dari F&B, khususnya untuk roti-roti manis dengan varian cake ya, patisserie. Dan seperti contoh ini adalah cake yang menggunakan bahan-bahan yang berbeda dengan yang ada di Magic Oven maupun di Breadco. Sini ada red velvet, blueberry, black forest, chantilly, dan American coklat. Kemudian ada juga Milk and Moo, ini salah satu bisnis dari Jogja baru tahun 2017, yaitu untuk gelato khususnya. Ini baru buka di 2017, bentuknya di Jogja Lembang pertama kali. Kemudian Lembang Highland ini juga sama, khususnya untuk yang coklat, olahan-olahan coklat. Untuk apa namanya, untuk maksudnya dalam departemen apa namanya teman, ini lebih ke olahan-olahan susu yang dibikin jadi coklat. Ini salah satu best sellernya yaitu bolu lilit, sehingga dibukalah rumah bolu lilit. Kalau untuk fast foodnya kita banyak macamnya, tapi baru dibentuk tahun 2005 ya, saat itu di Buah Batu. Itu baru buka di Buah Batu, ini untuk chicken sumo. Kemudian isinya masih sama dengan Jogja yang lama, yaitu masih di DC Buah Batu setelah kitchennya. Nah, kemudian barulah berpindah ke Jogja Lebih Panjang setelah bergabung jadi satu PT, yaitu PT Kuliner Akur Pertama. Ini salah satu unit bisnisnya itu Chicken Sumo. Ini yang memang brand yang banyak dia di store-store Jogja, baik itu Geria maupun Jogja Junction. Dan memang sudah banyak tersedia di Bandung maupun di Jawa Tengah. Kalau untuk Oma Kitchen ini juga sama, tidak terlalu banyak store yang tersedia, cuman memang kebanyakan di Jogja yang memang kualitasnya lebih premium, banyaknya di Bandung,
Sumatera juga ada sampai ke Sukabumi. Kalau di Jawa Tengah hanya yang besar hanya di Brebes, Suasari, Pemalang, sama Tegal. Kalau ada 4 sama. Ini ada Vetsco, ini dulu brand yang lama. Salah satu brand misalnya untuk yang steak ya. Dan sekarang sudah berganti nama menjadi Meat Cow. Karena memang sama tadi ada kendala pendaftaran nama di hak cipta, jadilah namanya Meat Cow. Untuk Meat Cow ini juga sama, hanya tersedia di toko tertentu, khususnya untuk yang premium. Dan ketika mie gacoan sedang innya, sama juga di Bradco, di FNB Jogja ini, kita mengikuti perkembangan zaman. Kita membuat namanya mie tatu, mie tanggal tua untuk kepanjangannya. Karena memang dikhususkan harganya middle low, gitu. Jadi harganya 10.000 waktu itu ya, 10.000, 8.000 gitu. Kalau lagi promo Sareman. Ini baru hanya di Jogjanya sedikit ya, Sunda, Buah Batu, Cilok. Kemarin pernah buka di Panjenengan, Panji Gelaran. Sekarang kembali lagi ke Bandung karena memang tidak semua stok punya mie ini, karena memang masih kalah sama mie gacoan. Tapi ini salah satu unit bisnis yang memang masih ada. LNC ini khususnya untuk yang frozen food, begitu otak-otak, kemudian telur gabus, macam-macam, khususnya untuk olahan-olahan makanan yang bisa digoreng atau dimasak di rumah. Ini salah satu unit bisnis Magic Oven waktu itu, khususnya untuk yang kelas middle up ya. Ini ada di Jogja Junction 8, Magic Oven namanya. Memang rotinya memang premium kualitasnya, kemudian harganya juga Magic Oven, salah satu store yang memang cukup baru setahunan, baru direnov di Jogja Junction 8. Bahannya premium, kemudian varian rotinya juga banyak, baik pastry maupun dari roti-roti kecil lain. Snacknya juga variannya banyak, tidak tersedia di semua store ada. Ya, kalau di area PT belum ada untuk Magic Ovennya, tapi ketika pembuatan jadi mungkin akan ada varian-varian ini baru diperkenalkan di Priangan Timur. Kalau untuk konjen mohon maaf belum ada karena memang kita untuk kelasnya apa namanya itu Bradco. Jadi untuk kelas yang middle up adanya di Bandung. Kalau untuk Ciamis masih belum masih sama, jadi antara Majenang, Banjar, Ciamis, Tasik kita semuanya hampir sama, untuk Bradco-nya sampai ke Garut juga sama, sehingga merchandising-nya sama. Kalau untuk yang Magic Oven ini memang beda konsep store-nya dengan Bradco, dan varian produknya juga beda.
karena memang bahannya memang berbeda dengan yang ada di Breadco. Sedangkan untuk yang setelah kita di regional Pretty ini kita belum ada produksi khususnya untuk yang magic oven. Varian snacknya ini memang berbeda juga dengan yang ada di Breadco. Ya, memang sudah konsep modern, final up gitu. Bapak Ibu barangkali sedang ke Bandung, maka silakan mampir ke Magic Oven Store yang ada di sana. Pastry-nya cukup lengkap, begitu yang manis maupun yang seperti kita di sini, yang asin, yang pedih. Ya, konsepnya minimalis, modern minimalis. Bisa diaduin atau take away. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa bikin roti-roti seperti ini. Ini ada. Iya, bukan kita masih yang biasa yang Breadco. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan mengenai Breadco ini, atau mungkin ada masukan komplain barangkali. Silakan Pak. Iya, sebelum kita sebentar lagi semuanya break ya. Tapi boleh untuk satu pertanyaan dulu sebelum break. Nanti break nanti lanjut lagi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materinya ke pekerjaan ya, ke pekerjaan dulu. Dari hasil presentasi di depan, perut saya keroncongan jadi. Terima kasih waktunya. Breadco memang saya sering belajar di Jogja, di lantai bawah. Kualitasnya memang kalau untuk yang ditatur saya belum, kalau tanggal 2 jarang sana saya Pak. Baik, kalau dari sisi judul, kemudian produknya begitu banyak Breadco melalui Jogja, bisa tidak karena kita sudah sebentar lagi mungkin perkembangan di jurusan kuliner kita lebih berkembang ke depan. Apakah memang sudah terafiliasi dengan kita masalah secara bisnis online-nya? Jadi boleh dikatakan bisa reseller gitu. Artinya di teman-teman kita di kuliner, kalau memang ada aplikasinya buat bisa reseller dengan Breadco, kita bisa mengambil sisi keuntungan di situ berapa persen, sehingga menjadi unit bisnis tambahan untuk kita. Bukan hanya kita sebagai pembuat saja, tapi kita juga bisa reseller dengan menggunakan aplikasi yang khusus dari Breadco. Apakah ada seperti misalnya Shopee? Shopee kan bisa kita reseller dengan cara sebagai afiliat. Apakah memang bisa nggak menggunakan aplikasi yang Bapak punya untuk bisa bisnis ke depan sehingga ya secara online jalan bisnis kita itu, secara offline juga karena di sini juga jual juga sih sebetulnya. Nah, kalau memang bisa, apa saja syaratnya sehingga nanti perkembangan bisnis di SMA Negeri Banjar khususnya untuk kuliner, jurusan kuliner, bukan hanya jurusan kuliner saja, ibu-ibu di sini juga bisa sebagai afiliat untuk bisa lebih mempromosikan produk-produk Breadco. Mungkin saja secara market bisa saja itu di middle up, yang di bawah kan belum tahu, peminta aku segala macam kita tidak tahu. Ya dengan perantaraan Bapak Ibu yang ada dari sini, karena memang dari sini juga badan daerah, ya bisa saja sebagai corong atau sebagai promotor untuk membuat perkembangan Breadco atau Jogja bisnisnya bisa lebih baik, lebih berkembang maksudnya. Terima kasih.
Ya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mencoba jawab sesuai dengan kemampuan saya Pak. Jadi mohon maaf Pak, untuk yang pertama kami belum mempunyai aplikasi khususnya untuk affiliate dengan customer ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kami baru mempunyai namanya Yorisell. Yorisell ini affiliate untuk produk fashion. Jadi memang baru diperkenalkan di divisi fashion dulu Pak. Jadi kalau untuk yang bakery maupun divisi lain, supermarket kami belum punya. Tapi juga baru punya via online aja, aplikasi begitu secara Play Store maupun offline di Google gitu. Jadi kita belum mempunyai afiliasi untuk aplikasi ini gitu. Tapi kalau untuk pembelian atau penjualan online kita sudah saat ini memang belum ada. Kalau di Banjar, tapi kalau di Bandung sudah ada, khususnya untuk tadi ya food.com tadi. Itu juga baru ada di baru di search di Google. Kalau untuk aplikasi belum ada. Karena memang keterbatasan dari IT maupun dari manajemen Jogja sendiri. Jadi baru ada Yorisell. Karena kita ketika ada aplikasi baru, ketika kurang berkembang ataupun tidak mendukung penjualannya, maka mohon maaf jadi karena tidak dilanjut developernya, pengembangannya. Jadi kita hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi yang khususnya dibantu untuk pekerjaan saja sehari-hari, baik itu absen maupun itu kampus, macam-macam banyak ya Pak. Kalau untuk konsumen ataupun customer kita belum memiliki aplikasi yang seperti itu Pak. Tapi menurut Bapak sendiri itu kira-kira kalau aplikasi itu ada membantu? Sangat membantu Pak, kami sering mendapat. Tapi harus ada pembukaan akun baru di divisi IT ya Pak? Betul Pak, kita cuma ada satu Pak. Divisi IT kami cuma ada satu aja Pak, di satu-satu. Banyak kalau kita Pak dari IT Pak, berarti nanti buka akun aja Pak. Pengembangan Iya, mungkin Pak Wan nanti berkembang di sesi 2 itu kita langsung ke kerjasama pekerjaan yang mungkin pulang-pulangnya kan ya Pak Andi direncanakan seperti itu. Nanti Pak U penasarannya nanti di sesi 2. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu untuk selanjutnya sekarang silakan untuk break dulu Pak Andi. Udah ya. Nanti kita lanjutkan lagi pukul 10 lebih 5 menit. Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali khusus untuk yang temanya rekrutmen atau pekerjaan. Bapak Ibu, untuk Jogja ini sekarang store-nya sudah ada 89 cabang dan semuanya kami rekrutmen per store maupun terpusat di HRD Bandung ya. Ini yang terbaru di Jogja, Ciledug maupun Jangsel Parahyangan atau baru Parahyangan, dan semuanya juga kita kebanyakan lulusan SMK maupun SMA, dan baru kita cuma ada 10% itu baru ada yang kartap kali tetap, dan memang kita masih sedikit khususnya untuk yang kartap. Khusus untuk kepekerjaan ini sebenarnya kita sudah membuka kanal khusus yaitu Yokarir di Google bisa ataupun di Instagram maupun itu bisa search rekrutmen Jogja Group, baik itu secara percabang maupun kalau untuk di Bandung memang store-nya banyak dan kemudian berdekatan sehingga terpusat di HRD Jogja Center-nya, khususnya di HRD di Jalan Sunda. Dan memang sekarang sistemnya pakai QR code, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba khususnya untuk aplikasi Yokarir ini. Jadi sudah dibuatkan Yokarir aplikasi khusus. Jogja Group. Informasi rekrutmen Jogja Group bisa Anda dapatkan melalui laman resmi Jogja Group atau Instagram @rekrutmen_Jogja Group. Anda juga dapat melakukan scan melalui QR code yang tertera pada layar. Setelah Anda scan,
Masukkan data diri Anda beserta posisi yang Anda lamar. Lalu upload berkas Anda sesuai dengan yang diminta. Pihak Rekrutmen Jogja Group akan mensortir kandidat yang melamar dalam rentang waktu tertentu. Apabila Anda lolos tahap ini, pihak rekrutmen akan menghubungi Anda melalui pesan WhatsApp dan menginformasikan mengenai tahap lanjutan. Anda harus melaksanakan psikotes ini sebagai bentuk tes yang harus Anda lalui agar bisa melaju ke tahap selanjutnya. Untuk melakukan interview awal bersama pihak rekrutmen Jogja Group, ingat, datang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika Anda lolos interview awal, Anda akan dihubungi kembali oleh pihak rekrutmen untuk jadwal interview selanjutnya bersama dengan user. Interview ini akan dilakukan bersama dengan manajer Jogja, di mana Anda akan ditempatkan. Jika Anda lolos pada saat interview akhir, maka Anda diterima untuk bergabung dengan Jogja Group. Selamat, Anda telah menjadi bagian dari Jogja Group. Baik Bapak Ibu, untuk khususnya untuk di Bandung, area Bandung sekarang sudah melalui aplikasi. Sedangkan kami yang ada di cabang, khususnya untuk cabang-cabang yang di daerah, kita belum memakai aplikasi ataupun secara online via Yokarin. Jadi untuk saat ini kita masih offline. Ketika nanti anak-anak setelah mau daftar gitu ya, bisa offline melamar ke store yang ada di masing-masing daerah, baik itu di Banjar, Manjenang, Tasik maupun di Ciamis. Jadi kita seringnya buka lowongan di menjelang pitisan di puasa dan lebaran. Kemudian untuk posisinya silakan nanti tinggal dikasih lamaran mau ke kasir ataupun mau ke service group ataupun bagian teknisi dan lain-lain. Jadi kita masih manual khususnya untuk yang ada di daerah. Dan syaratnya juga tidak terlalu sulit karena memang kita standar seperti perusahaan lain. Kemudian rekrutmen ini nantinya akan ada window jeda waktu ya untuk pembukanya, baik itu 2 minggu ataupun 3 minggu setelah nanti ditutup. Nantinya kita menghubungi masing-masing pelamar sesuai dengan yang terkualifikasi, baik itu secara prestasinya dia sudah lengkap, komplit, baru nanti kita dipanggil untuk interview maupun tes psikotes. Nah, setelah kemudian ada notifikasi untuk mengikuti jadwal tes, baik itu tertulis maupun wawancara ataupun interview, nanti pelamar langsung ke store masing-masing, baik itu di Manjenang, di Banjar, Ciamis, karena memang jadwalnya beda-beda, baik itu setiap toko itu beda-beda. Jadi menyesuaikan personalia cabang. Kemudian dari hasil wawancara maupun dari hasil tes psikotes tersebut nantinya akan disaring. Kita memiliki misalkan dari satu store ini kita membutuhkan 100 lowongan kerja, dan memang kita khususnya apalagi yang sudah sering bekerjasama untuk PKL gitu ya, jadi seringnya untuk SMK di Kota Banjar, SMK 2, SMK 1, SMK 3, kita khususnya yang sering bekerjasama untuk PKL mendapatkan nilai plus karena sudah terlatih untuk anak-anaknya dan sudah memiliki paradigma kerjanya sudah ada gitu. Jadi menjadi nilai plus bagi adik-adik yang sudah pernah PKL di Jogja khususnya. Jadi kalau ibaratnya kalau ngajarin anaknya udah bisa gitu. Kadang itu mempermudah rekan-rekan di cabang, supervisor maupun saya yang lama yang sudah senior bisa langsung tancap gas untuk kerjaannya. Dan tidak sulit untuk persyaratannya, kami sesuai dengan yang standar-standar saja, wawancara juga standar. Kemudian memang dari ketika kita buka lowongan sampai penutupan itu memang jumlah pelamarnya selalu membludak. Jadi kadang kita kesulitan mengatur jadwal untuk interviewnya karena memang biasanya kita cuma butuh misalkan ada 60 karyawan,
kadang pelamarnya bisa sampai 200-300 orang. Jadi mohon maaf nantinya ketika ada lowongan, ketika pelamarnya melebihi dari jumlah kuota, kami mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya. Tapi adapun adik-adik yang pernah PKL di tempat kami itu jadi nilai plus, sebuah nilai tambah, sebuah nilai bargaining cukup bagus. Jadi untuk adik-adik yang pernah PKL di sini itu kami memberikan nilai plus khususnya untuk yang sering ke toko ataupun yang sudah pernah kerja PKL di situ. Kemudian khususnya untuk yang keahlian seperti teknisi maupun visual memang tidak terlalu banyak lowongan karena memang kita juga tidak terlalu fokus ke bagian situ. Jadi kita lebih banyak terfokus di area operasional khususnya di supermarket, fashion maupun bakery. Kalau untuk bakery sendiri kami biasanya satu periode ini maksimal paling cuma 3 atau 4 orang saja untuk yang THL pas lebaran. Kalau untuk di fashion maupun supermarket itu biasanya lebih banyak di supermarketnya karena memang di kami karena bekerja di retail ya kita jualan, jadi banyaknya di supermarketnya di food maupun non food, jadi ada counter borongan. Nah biasanya itu membutuhkan biasanya bisa 8 sampai 10 orang untuk pria untuk lowongan tersebut. Kalau untuk wanita biasanya itu kasir, apalagi yang good looking, yang tinggi biasanya di kasir. Walaupun untuk yang fashion itu juga terbagi menjadi tenaga dari supplier ya, untuk TKS tenaga supplier untuk seperti SPG, SPB khusus untuk motor-motor konsinyasi. Kemudian kalau untuk Jogja sendiri di area counter brand-brand punya Jogja aja. Jadi kami terbagi menjadi 2, tapi tetap nantinya ketika puasa lebaran kita membuka lowongan tersebut. Ketika dari Jogja nggak lulus misalkan dari hasil rekrutmen tersebut, nanti bisa dipanggil untuk rekrutmen di tenaga kerja supplier, jadi SPG ataupun SPB. Kalau untuk yang divisi lain seperti teknisi visual itu paling 1-2 orang saja. Kalau untuk IT mohon maaf kita tidak ada karena IT-nya sudah ada dari staff sendiri 1 orang. Karena memang tidak terlalu banyak kita ada banyak kendala di IT-nya. Jadi masih bisa terhandle oleh 1 orang tersebut. Sedangkan kita fokusnya di operasional. Kalau untuk kafetaria kita tidak ada lowongan karena memang tidak memiliki kontak khusus dari Jogja, sehingga semuanya itu kalau di kafe itu punya tenan semua, jadi langsung ke tenan masing-masing untuk rekrut karyawannya. Dan ini salah satu contoh untuk yang info lowongan kerja khususnya di Instagram rekrutmen Jogja Group. Jadi terbaru di Tasikmalaya kita membutuhkan ada barista, kemudian ada SC Bakery khususnya untuk yang di Rumah Bolit masih buka sampai 18 Oktober 2024. Jadi memang kita ada planning membuka cabang baru store untuk Rumah Bolit di Tasikmalaya. Baik itu staf toko atau profesor toko juga kita bukanya, kalau di rekrutmen kita pasti buka info tersebut. Jadi banyak dari divisi lain seperti teknisi juga ada. Kalau ibu mungkin bisa searching di Instagramnya Jogja rekrutmen Jogja Group. Yang tidak ada itu store manager, karena memang kalau untuk store manager itu dari jenjang karir. Kita memiliki profil banyak dari bawah ya Bapak Ibu, kita memiliki jenjang karir dari service crew ataupun para moniaga ini bisa memiliki kesempatan untuk terus naik ya. Salah satunya adalah dari store Gria Ciawi KCW. Beliau ini meniti karir dari service crew dulunya, dari kasir kemudian naik menjadi staf keuangan naik jadi chief operasional atau wakil manager. Kinerjanya dipantau terus berpusat bagus, kemudian naik menjadi store manager khususnya di Jogja Ciawi, karena memang waktu itu baru buka Gria Ciawi.
Kalau untuk saat ini memang jenjangnya berbeda antara operasional dengan back office. Jadi kalau untuk back office itu ada namanya tim leader ataupun ketua tim dari rekan-rekan service crew sekarang ini. Jadi sebelum menjadi junior staff, maka dari administrasi atau ADM naik menjadi tim leader dulu, baru menjadi junior staff. Nah, kami ini saat ini baru memiliki sekitar 30% dari total karyawan itu yang karyawan tetap. Jadi kebanyakan kami masih memiliki tenaga harian lepas atau THL. Jadi seringnya kita ketika buka lowongan kerja nantinya masuknya ke THL dahulu. Nanti kalau udah 2 tahun, 3 tahun sudah ada kesempatan untuk menjadi kartap, kita buka lagi tes untuk karyawan tetap tersebut. Jadi ketika masuk ke Jogja, untuk yang service crew ini masih banyak tahapan untuk menjadi karyawan tetap. Tapi untuk Bapak Ibu yang meng-apply ataupun mencoba menjadi supervisor toko, kami bisa langsung apply ke karyawan tetap. Jadi 1 tahun kontrak, ada kesempatan untuk menjadi kartap itu setelah melalui tes di Jogja Pusat, HRD Pusat. Jadi barangkali Bapak Ibu memiliki putra putri yang sudah lulus sarjana bisa mengikuti rekrutmen khususnya untuk supervisor toko, nantinya ada kesempatan menjadi karyawan tetap. Ya, jadi banyak kartap yang sudah pensiun di Jogja Group karena memang kita sudah 42 tahun ya perusahaannya. Jadi kami kalau untuk yang karyawan tetap ini memiliki benefit yang berbeda dengan yang belum. Jadi karena banyak kita masih banyak yang masih belum kartap. Paradigma Jogja merupakan kerangka berpikir Jogja yang mengandung nilai-nilai yang dikembangkan dari sejarah perusahaan. Jogja Group memiliki visi tetap menjadi pilihan utama untuk Baik Bapak Ibu, jadi setiap karyawan Jogja ini biasanya setelah diterima ataupun setelah rekrutmen, kami akan ada sebuah tahapan training ya, khususnya untuk Paradigma Jogja. Jadi kita tidak selalu menerima yang sudah berpengalaman, tidak. Jadi kita masih dari nol pun kita tetap nantinya akan di training, kemudian dikasih coaching, counseling, kemudian nantinya akan dikembangkan oleh perusahaan. Nantinya masuk ke jalur mana, apakah jadi operasional ataupun dari ADM ataupun back office, sehingga masing-masing personal nantinya berkembangnya berbeda. Apakah nanti masuknya ke bakery, apakah nanti masuknya ke bagian supermarket gitu. Jadi kita mentraining, mengembangkan masing-masing personal individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ketika ada kesempatan ataupun kemampuan untuk menjadi lebih tinggi lagi, bisa naik menjadi chief operasional ataupun manager, maka Jogja akan mengikutkan program-program yang ada di pusat, sehingga nantinya akan di-training ke jenjang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah salah satu moral filosofi Jogja yang memang diambil dari S ya, attitude, skill, dan knowledge, yang memang sudah mungkin sudah Bapak Ibu ajarkan ke adik-adik siswa-siswi yang saat ini nantinya akan terjun ke dunia kerja. Jadi memang ketika rekrutmen ini 3 hal tersebutlah yang nantinya menjadi poin penting di personalia untuk merekrut karyawan Jogja. Dan memang di perusahaan kami ini menjadi salah satu moral filosofi ya. Jadi integritas itu penting. Jadi ketika tidak ada staf maupun tidak ada atasan, bagaimana nanti karyawan itu bisa terus menjaga kinerjanya. Jadi nggak harus dipandangin terus baru rajin, nggak. Jadi nantinya karyawan begini sesuai dengan standar operasional. Dan salah satu motonya adalah tiada hari tanpa kegiatan, tiada hari tanpa perbaikan.
Jadi ketika kita bekerja dengan rutinitas sehari-hari, apakah ada suatu yang perlu kita perbaiki, maka saat itu kita tidak boleh menunda waktu. Jadi ketika ada kendala langsung kita perbaiki. Tapi juga sama, kita tetap sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Ini salah satu bisnis value kita, yaitu puas ya. Begitu untuk itulah produknya berkualitas, kita selalu menjaga produk-produknya, layanan, kita selalu care ke customer, akrab ya, untuk supaya customer itu nantinya selalu senang untuk belanja di Jogja, sehingga nanti juga langsung bisa puas. Barangkali Bapak Ibu ketika nanti belanja di Jogja ada keluhan ataupun ketika ada orang yang berkenan, silakan langsung aja bisa menghubungi ke customer service ataupun langsung ke karyawannya, nggak apa-apa. Jadi ketika ada ketidaksesuaian harga ataupun produk dengan harga yang tertera, itu salah satu kendala yang biasanya kita hadapi, tapi tetap nantinya kita akan bisa selesaikan dengan baik dengan konsumen. Dan ini adalah etos kerja kita, yaitu Dumor. Dumor ini memberikan hal yang lebih untuk perusahaan. Memang kadang kalau khususnya untuk staff ya, kadang kita lembur-lembur jadi kadang nggak ada tambahan. Dan kita dituntut untuk selalu berinovasi, meskipun kadang inovasi ini harus melalui tahapan-tahapan ke pusat. Jadi kita tidak serta-merta bisa langsung berinovasi di lapangan, karena kita khususnya untuk di bakery ini selalu sesuai dengan standar SOP ya. SOP bikin roti harusnya berapa gram, berapa macam toppingannya, kita harus sesuai dengan yang ada yang sudah diresepkan oleh perusahaan. Jadi kita tidak bisa berinovasi sendiri. Jadi ketika bikin bolu lilit, pengennya ganti isiannya bukan pisang tapi pakai nanas misalkan, ataupun pakai buah yang lain, kita nggak bisa. Jadi kita sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Tapi menjadi suatu nilai plus ketika karyawan memiliki sikap tersebut, punya proaktif, punya inovasi, punya saling membangun ke perusahaan, itu bisa menjadi salah satu nilai plus untuk perusahaan. Dan inilah paradigma Jogja yang memang harus dimiliki oleh setiap insan Jogja yang bekerja di Toserba Jogja. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan, karena memang rekrutmen ini kita terbuka untuk umum dan siapapun, kita tidak ada istilahnya itu nepotisme kali ya. Jadi kita masih pure murni sesuai dengan standar penerimaan di Jogja. Ini itu bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Andi atas Bapak Ibu, kita lanjut ke tanya jawab dulu sebentar, boleh? Setelah tadi pemaparan mulai dari ruang lingkup bisnis Bredco khususnya secara umum Toserba Jogja, dilanjut tadi tentang bagaimana proses rekrutmen kepekerjaan bagi lulusan SMK khususnya, sudah dipaparkan nilai-nilai ini attitude ya, mungkin yang dalam hal ini sangat terkait dengan kurikulum merdeka dalam kaitannya implementasi penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan. Mangga. Sepertinya Bu Muslimah tertarik nih. Ya, ya silakan Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Walia, tahu kalau saya bertanya Pak Andi. Terima kasih STP Sugeng Rawu, Maturnuwun Pak Andi juga dari Jogja Bredco ya Pak ya. Tadi ada kaitannya dengan Paul yang saya rekrutmen juga Pak. Ya alhamdulillah sih ada banyak Pak alumni kita yang ada di sana. Begitu masuk kita disambut oleh Panji Satpam Pak. Masuk lagi ada lagi, oh banyak sekali ternyata di sana. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tapi pion Pak ya, murni ya Pak. Oh ini nggak mentang-mentang alumni SMK 2 ya Pak ya. Jadi nilai plus untuk SMK 2 karena kita sering datang PKL, luar biasa. Ya. Banyak, kalau tidak salah ada sekitar 14-an Pak alumni kami yang ada di sana. Saya suka ngitung sih Pak.
Terima kasih ya. Terima kasih juga atas pendampingannya Pak selama ini, atas nama kuliner banyak sekali ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami. Oh begini ternyata sistem pembelajaran disesuaikan dengan perusahaan. Tadi waktu Bapak menayangkan roti Pak, ini kita lagi lapar sekali Pak. Sampai ada yang WA ke saya Pak, gini, Bu kenapa sih gitu? Kalau misalnya Bapak sumping ke dia teh bawa open book gitu loh Pak. Kita alhamdulillah banyak sering sekali ada event Pak di sini. Kita welcome untuk perusahaan atau dibuka yang sudah kerja sama kita untuk buka open booth jadi ya Pak. Seperti yang baru-baru ini dengan Paragon wadah kosmetik. Belum lama kita dengan Mayasi Pak, lama sekali. Nah makanya tadi waktu Bapak bilang ada mie tattoo ya Pak ya. Ini tanggal tua. Ya Bapak tahu aja tanggal muda tapi nasi tattoo Pak kita juga. Misalnya Bapak yang misalnya kita kembangkan lagi kerjasamanya. Seperti misalnya Mayasi dulu di sini buka Pak di sini ada open booth tiap hari. Tapi nggak lama, hanya sekitar 3-6 bulanan kalau tidak salah di sini. Kalau misalnya dari pihak Jogja kembali buka Mayasi dulu kebetulan alumni juga Pak. Asep sama Dery. Ya masih sekarang di Jogja. Iya betul, masih di Mayasi. Kalau dulu dengan Asep Duryana kita buka lama Pak di sini ada 3-6 bulan. Tapi harganya agak osis Pak. Makanya cocok dengan kita tuh kalau di sini buka gitu. Itu saja. Mungkin kami tunggu Pak kalau di sini ada event. Boleh Pak Breko ataupun mitatunya di sini open booth. Dan insya Allah ini promo juga Pak ke anak-anak. Jadi ada mie kayak gatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin bukan pertanyaan ya Pak, tapi barangkali Pak Ali mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Stefani, silakan. Alhamdulillah untuk yang lulusan SMK 2 ini cukup banyak bekerja di toko kami Bu, karena memang qualified dan memang kualitasnya sangat baik ya biasa. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin di kota jadi alhamdulillah putra-putrinya memang sudah qualified. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang masih terus bekerja di sana. Kemudian mudah-mudahan besok ada kayak lagi di Januari ya Bu ya, kayak nanti ada lagi. Nah, kami coba untuk memberikan pelatihan sebisa mungkin nanti supaya nanti bisa masuk ke Jogja ke depannya. Dan bagi teman-teman yang ataupun sudah bekerja di toko kami selalu memberikan training terus Bu. Jadi ada refreshing training maupun training materi baru ataupun aplikasi baru, biasanya kita training. Dan hari ini kebetulan ada training selling skill. Baik itu yang udah lama dari awal pembuka maupun yang anak-anak baru, sekarang kita training lagi. Jadi hari 2 minggu ini kita training terus supaya karang kita nanti sudah siap untuk menghadapi pos lebaran besok. Nantinya ketika ada rekrutmen kita training ulang, kita training lagi. Jadi memang kita continue terus untuk supaya karya ini punya standar standar pekerjaan yang memang sudah sesuai dengan SOP dari perusahaan kita, sesuai dengan paradigma yang kita tadi. Dan kemudian untuk yang tadi pun mohon maaf kalau untuk open booth kita memang harus sesuai asesnya ataupun dari manajer gitu Bu. Memang harus ada permintaan dulu baru bisa kita terjun ke lapangan. Kalau enggak kita pengajuan biasanya baru kita bisa. Salah satu yang terbaru itu adalah dari Jogja Garut Bu. One day with Bredco sama Simo kalau nggak salah, ini open booth di salah satu sekolah SMK waktu itu. Memang kita menghadirkan banyak produk yang dijual maupun games seru di SMK tersebut. Memang tidak bisa 3 bulan 4 bulan karena memang kita fokusnya di kerjaan di salesnya. Jadi kita memang keterbatasan personil sehingga paling kita cuma bisa paling 1 hari 2 hari ataupun sesuai dengan event-event yang ada di SMK 2. Mudah-mudahan insya Allah kita banyak kalau ada event begitu HUT SMK 2 negeri ini bulan apa ya? Februari ya.
mungkin kita bisa open book di sini Bu gitu. Siap Bu. Ada kita yang ngirim permohonan Bu ya Pak. Kalau nggak misalkan ada apa namanya slot kosong itu pun nanti kita bisa bantu ngisi gitu produk-produknya. Iya, terima kasih Pak Dik. Bapak Ibu barangkali masih ada dari tim kuliner? Dari BKK? Udah? Udah. Tadi sudah dipaparkan begitu jelas tentang proses rekrutmen, ada yang melalui aplikasi tapi masih di sekitaran Bandung. Cuma kalau untuk yang di sekitaran daerah ya, Jogja atau Sobat Jogja yang ada di daerah masih menggunakan sistem manual, insya Allah sudah sangat dipaparkan dengan jelas oleh Pak Andi. Mudah-mudahan kami bisa memfollow up-nya untuk siswa-siswi kami, lulusan kami ya Pak Andi, berlanjut terus kerjasama bersama Jogja Cabang Banjar khususnya dan Bredco-nya juga. Umumnya mungkin nanti tidak menutup kemungkinan siswa lulusan kami bisa juga di cabang-cabang yang lain yang mungkin lebih besar ya Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh tim pendamping dari Sekolah Tinggi Pariwisata Syahid Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Esti. Kepada yang saya hormati Ibu Esti, kami persilakan. Terima kasih Bu Lia. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Sehat semuanya? Harus selalu sehat karena kita mendidik anak orang ya. Ya. Untuk kesekian kalinya saya muncul di depan Bapak Ibu. Lebih mengenal lagi ya, mungkin lebih paham lagi untuk STP Syahid. Ini loh namanya Bu Esti. Untuk materi hari ini memang sangat menyenangkan karena terkait dengan berat Bredco ya Pak ya. Saya kira tadi dari orang Jogja, tapi beratnya nggak ada Pak. Mereka membutuhkan sampel Pak. Sebenarnya sudah tahu ya rasanya ya, tapi tetap sampel itu yang utama. Tadi Bapak Ibu itu tadi gereneng-gereneng itu cuma karena pengen sampelnya kok enggak ada. Itu aja terus Pak, saya dengar Pak itu Pak. Enggak Pak, saya cuma bercanda. Memang untuk materinya hari ini tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini pasti mempunyai tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, dari hasil didikan Bapak Ibu guru ya yang di sini. Karena nanti kalau mereka sudah keluar, ya, itulah hasil yang mereka dapat dari didikan Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Jadi itu mereka tujuannya dari proyek ini adalah menciptakan lulusan yang berkualitas dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terutama yang Pancasila. Berapa butir sekarang? Butir-butir dalam Pancasila ada berapa butir sekarang? Guru Pancasila nggak ada ini. Ya, butir-butir itu semuanya kan nggak hafal pasti ya. Dulu waktu saya SD hafal, sekarang nggak hafal. Yang penting mengamalkan ya, mengamalkan butir-butir dalam Pancasila gitu. Dan itu nilai-nilai Pancasila itu harus tertanam dalam diri anak didik Bapak Ibu semuanya, dalam diri siswa. Karena semakin kesini itu dengan perkembangan teknologi, dengan kebiasaan dan pola-pola hidup mereka dari siswa itu Bapak Ibu mendidik, tapi dari perkembangan teknologi dan dari masyarakat, pengaruh masyarakat itu juga akan bisa melunturkan didikan dari Bapak Ibu semuanya. Di sini Bredco itu berharap dengan adanya nilai-nilai Pancasila itu bisa terjalin kerjasama yang baik dengan SMK Negeri Bulan Banjar ini Pak ya.
karena dari hasil didikan Bapak Ibu semuanya lulusan dari SMK 2 Surakarta Banjar ya. SMK Negeri 2 Banjar ini nanti semuanya kalau yang melamar di Bredco, Jogja Bredco itu semuanya diterima ya Pak ya, berkualitas soalnya Pak ya. Iya, kalau siswanya berkualitas berarti Bapak Ibu gurunya juga lebih berkualitas. Amin gitu. Yeah. Di Bredco sendiri juga sudah ada jenjang karirnya ya Pak ya. Ada jenjang karirnya. Bapak Ibu juga pasti akan mengenalkan siswa-siswi di dunia kerja itu pasti ada jenjang karirnya. Dan semuanya pasti biasanya dimulai dari jenjang karir yang paling bawah. Kenapa? Karena di situ anak didik atau pekerja ya kalau sudah masuk di dunia kerja itu dididik dengan sifat-sifat adanya kerendahan hati. Ya. Kalau menjadi yang paling bawah itu harus rendah hati. Untuk menjadi yang paling puncaknya karir itu harus punya nilai kerendahan hati. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi adalah salah satunya adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati pasti tidak sombong ya. Kerendahan hati itu nanti akan bisa mendidik mereka untuk ke jenjang karir yang lebih tinggi. Gitu ya Pak ya. Kemudian tadi saya juga yeah. Kemudian tadi saya agak tertarik dengan kata-kata tatu, ternyata tanggal tua ya. Seperti mie gacoan. Gacoan itu singkatan ada nggak? Ada ya. Apa Pak? Gebetan. Ada gebetan. Artinya ya, bukan singkatan. Artinya gebetan. Nggak tahu kenapa itu gacoan. Jadi yang disayang ya gacoan. Bisa aja gaco, dari kata gaco itu asal-asalan ya. Kalau di sini gacoan juga ramai juga. Ada apa di dalamnya? Padahal cuma mie goreng loh ya, mie goreng, sambal, kemudian toppingnya macam-macam yang sebenarnya Bapak Ibu itu bisa membuatnya di rumah. Tapi anak-anak Bapak Ibu pilih ke gacoan aja. Ya sama dengan anak saya ya. Bukan mie goreng biasa, mungkin itu ya, karena spesialnya itu mereka yang tahu sendiri ya. Ya, tatu, tanggal tua. Kenapa Pak tadi Pak? Badannya longgar. Tengah ke bawah ya. Gitu ya. Padahal itu juga enggak tiap harganya tidak diterapkan di tanggal tua ya Pak ya. Tanggal muda juga ada tanggal tua, tapi kadang-kadang kan tanggal tua bagi orang itu tanggal muda. Tanggal muda bagi orang yang ini tanggal tua gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya, tujuan kalian, maaf. Bapak Ibu sudah tahu untuk proyek P5 ini ya, menciptakan lulusan. Itulah kewajiban dari kita semua. Saya juga seorang pendidik untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Saya yakin Bapak Ibu itu lebih menguasai dari bagaimana cara mendidik siswa yang berkualitas begitu. Sekalian Ibu, Bapak, saya matur. Kalau di sini matur sama ya, menyampaikan artinya sama ya Pak ya. Jangan sampai nanti artinya beda. Sekalian saya menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan kami dari tim pendamping STP Syahid untuk yang terakhir di tahun ini. Karena untuk hari ini adalah pendampingan kami terakhir, sekalian nanti pelaporan. Karena memang kewajiban kami setelah mendampingi harus melaporkan ke DIKPI.
selama kami mendampingi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sikap atau tindakan atau kata-kata, kami mohon maaf. Tadi kemarin kami juga dititipin pesan salam dari Ketua STP Sahid Surakarta, Bapak Dr. Agus Solikin MM, pada Bapak Ibu guru, yang terutama dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Ani. Kemudian salam juga buat tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Banjar dan juga siswa-siswinya. Kembali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, juga kerjasama yang diberikan. Ibu Lia, terima kasih atas koordinasinya sehingga untuk pendampingan di SMK Negeri 2 Banjar dapat kami selesaikan. Semoga di tahun depan kami juga masih bisa main ke Banjar, mohon diterima Pak, Bu. Dan semoga dari lulusan dari SMK Negeri 2 Banjar ada yang melanjutkan ke Solo ya Bu ya. Ya, karena selain juga mereka melanjutkan bekerja, juga ada mungkin yang melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi, atau mungkin ada yang berwirausaha gitu ya. Sepertinya untuk cukup. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kami semuanya. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Esti atas paparan yang disampaikan. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Baiklah Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin.